Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gulsmus Raksasa. Dalam kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai fenomena organ. Saat ini yang kita akan bahas yaitu di organ liver. Tentunya secara pasti alam dan pasti budaya. Hati atau liver merupakan salah satu organ vital terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di bagian perut kanan atas. Organ ini memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan, mulai dari detoksifikasi, metabolisme nutrisi, hingga produksi zat penting lainnya. Memahami bagian hati dan fungsinya sangat penting untuk mengetahui betapa kompleksnya organ ini bekerja. Secara umum, hati tersusun dari beberapa bagian organ yang bekerja secara sinergis. Struktur yang kompleks ini memungkinkan hati menjalankan lebih dari 500 fungsi vital. Kerusakan pada salah satu bagian hati dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan organ dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara serius. Hati terdiri dari 4 lobus atau bagian utama yang terlihat jelas secara makroskopis. Masing-masing lobus memiliki ukuran dan posisi yang berbeda. Nah, ada lobus kanan. Ini adalah bagian terbesar dari hati. Ukurannya sekitar 5 hingga 6 kali lebih besar dari lobus kiri. Yang kedua yaitu lobus kiri, terletak di sebelah kiri lobus kanan dan memiliki ukuran lebih kecil. Yang selanjutnya lobus caudatus, bagian kecil yang terletak di sisi belakang hati, berada di antara lobus kiri dan lobus kanan. Dan lobus quadratus, bagian bawah hati yang terletak di bawah lobus kanan. Nah, itu letaknya bagian-bagian hati. Di balik bentuknya yang besar, hati memiliki struktur jaringan yang rumit. Struktur ini memungkinkan hati menjalankan fungsi-fungsi biologisnya di tingkat seluler. Ada yang disebut lobulus, yaitu hati terdiri dari ribuan unit fungsional kecil berbentuk heksagonal yang disebut lobulus. Lobulus inilah terdapat hepatosit, yaitu sel hati utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar fungsi hati. Selain lobulus ada juga kapsula glisemin, yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang membungkus seluruh organ hati, memberikan perlindungan dan menjaga bentuk hati. Nah, itu yang lapisan sekat kayak plastik ya, kayak gitu. Nah, selain tadi organnya, lobusnya sekarang ada pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, di hati itu ada 3 pembuluh darah ya. Yang utama itu arteri hepatika. Arteri hepatika adalah pembuluh darah ini membawa darah yang kaya oksigen langsung dari jantung ke hati. Darah ini penting untuk menjaga vitalitas sel-sel hati. Yang kedua yaitu vena porta hepatika, membawa darah yang kaya nutrisi dan juga zat-zat sisa dari saluran pencernaan ke hati. Hati kemudian akan memproses nutrisi tersebut dan menyaring zat-zat berbahaya. Ya, selanjutnya yang ketiga itu vena hepatika. Setelah darah diproses di hati, vena hepatika akan mengalirkan darah bersih keluar dari hati menuju jantung kembali. Nah, kalian selain dari pembuluh darah ada saluran sekarang, yaitu ada saluran empedu. Sistem saluran empedu adalah saringan kompleks yang berfungsi mengalirkan empedu. Empedu adalah cairan yang diproduksi oleh hati untuk membantu pencernaan lemak. Saluran ini membawa empedu dari hati ke kantong empedu, tempat empedu disimpan. Saat dibutuhkan, empedu akan dilepaskan ke usus kecil untuk membantu proses pencernaan. Nah, sekarang ada yang menjanggahnya agar tetap hati itu diam atau terjaga dari posisinya. Itu ada ligamennya, jadi ada yang menopangnya. Ligamen adalah pita jaringan ikat yang berfungsi menopang dan menjaga hati tetap pada posisinya di dalam rongga perut. Ada ligamen falciform, ada ligamen koroner dan trianguler.
Setiap bagian hati bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi vital. Fungsi utama hati meliputi detoksifikasi zat berbahaya, produksi empedu untuk pencernaan, metabolisme nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta sintesis protein penting untuk pembekuan darah dan fungsi tubuh lainnya. Hati juga berperan dalam menyimpan vitamin dan mineral. Nah, gangguan pada anatomi hati dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi, virus, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Hal ini perlu diwaspadai mengingat fungsi hati yang terganggu bisa berdampak fatal pada menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh lain. Nah, berikut adalah salah satu beberapa gangguan yang biasa terjadi pada hati, yaitu sirosis. Sirosis ini adalah kondisi ketika hati dipenuhi oleh jaringan parut yang bersifat kronis, berarti lama ya, berlangsung lama. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang memicu kegagalan hati. Sirosis umumnya akibat konsumsi minuman beralkohol atau infeksi virus hepatitis. Nah, virus hepatitis ini ada hepatitis A, hepatitis B, C, dan selanjutnya. Terus penyakit lain yaitu perlemakan hati atau fatty liver. Gangguan pada hati yang bisa terjadi yaitu fatty liver. Kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak lemak yang tersimpan di dalam hati. Akibatnya hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut yang permanen. Nah, itu kan sekarang fatty liver lagi gencarnya ya. Ada lagi nekrosis ligamen. Nah, kondisi ketika ligamen yang menghubungkan antara lobus kiri dan lobus kanan mengalami peradangan. Nah, kami di Terapi Kabupaten Bawatala mempelajari fenomena organ liver ini mulai dari sifat dan unsurnya. Jadi sifat liver itu masuk ke unsur kayu. Sifat utamanya adalah activating atau berfungsi untuk meningkatkan serta membangun tenaga pada tubuh. Bila seseorang livernya sehat, maka orang tersebut mempunyai semangat yang tinggi dan memiliki kekuatan dalam menjalankan hidup. Nah, berkaitan dengan organ lain yaitu mata. Fenomena kekuatan liver dapat dilihat dari keadaan matanya. Matanya jernih dan penglihatannya jelas, berarti livernya sehat. Itu berhubungan dengan cairan tubuh yaitu air mata. Terus dengan jaringan lain yaitu tendon. Ya, jadi berhubungan dengan tendon atau urat. Jadi kesehatan tendon kita tergantung dari sehatnya liver kita. Gitu ya. Terus yang gangguan hati itu adalah emosinya itu marah, gampang marah. Jadi emosian gitu, jadi tidak stabil emosinya. Dan kalau rasa madi, rasa asam. Jadi liver itu butuh rasa asam, tapi bila asam berlebih akan mengganggu kinerja liver. Gitu ya. Secara budaya, liver itu dilambangkan sebagai keyakinan terhadap ilmu. Keyakinan atau liver yang kuat dan sehat akan menumbuhkan keyakinan yang mendarah daging atau makulak dina jero awak ya. Dihubungkan dengan empedu, simbol keberanian untuk menentukan pilihan hidup serta menjalankan perintah dengan kafah. Bila organ livernya sehat serta seimbang dengan organ lainnya seperti paru dan limpa, maka fenomena yang akan muncul adalah rasa bahagia. Bahagia akan muncul akibat adanya keyakinan di dalam dirinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Salam sehat. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.